cemerlang. Nah, jadi mereka berdua Kriterianya ini. apa ya? Hah? Kriterianya apa? Ini bakal kita tengok, bakal kita tanya ya, indikator-indikatornya bagaimana sih dikatakan dia prestasinya berkembang, keluarganya juga cemerlang. Hei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan salam semangat. Apa kabar sahabat-sahabat FKP dimanapun berada di FKP TV. Kali ini kita akan mencoba mengulik berbicara mengenai seputar para tokoh. Apa yang kita bahas, apa yang kita berikan nanti itu dalam wacana, namanya wacana RBT ya. Pastikan RBT itu bukan rakyat banting tulang ya. Tapi RBT itu adalah ruang bincang terbuka. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan para tokoh. Kali ini tokohnya cukup unik ya. Tokohnya cukup unik. Dia ini seorang wanita yang tangguh, tegar, dan tentunya berprestasi banget. Nah, satu sisi dia berprestasi dan pastinya keluarganya pun cemerlang. Maka kita akan ngebahas, ngulik si tokoh ini kenapa bisa prestasinya bagus, karirnya bagus, keluarganya harmonis. Jadi kita akan ngebahas masalah karir cemerlang, prestasi berkembang, dan tentunya keluarga semakin mantap. Oke, sahabat FKP dimanapun Anda berada, mari kita saksikan bincang-bincang dengan tokoh tersebut. Mau tahu kan siapa tokohnya? Ya, mari kita laksanakan dan jangan lupa tetap semangat. Oh ya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa Ramadan dan tetap menggunakan yang namanya 5M. Nah, apa tuh? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir, meminimalisir yang namanya perkumpulan massa, dan mengurangi mobilisasi massa. Oke? Tetap semangat. Assalamualaikum. Waduh. Gimana? Bapak ibu-ibu ya? Oke, sahabat FKP, kita ini lagi sesuai yang sudah saya sampaikan tadi. Kita akan ngebahas di RBT. RBT itu sebuah konten terbaru dari FKP. Tapi yang jelas pastinya RBT itu bukan rakyat banting tulang, bukan ya. Tapi RBT itu adalah ruang bincang terbuka. Nah, kita akan berbincang-bincang tentang masalah kehidupan biasa ya, kehidupan sehari-hariannya. Ini ada dua orang tokoh wanita. Tapi pastinya bukan toko baju, apalagi toko kelontong ya. Oke, yang pertama yang dari sana dulu ya. Yang dari sana dulu ini dengan Ibu Rina ya, Ibu Rina Yulida Nurdina. Bukan ya? Boleh. Kalau kita berbicara boleh, yang penting kita tetap prokes ya kan. 1 meter jaga jarak ya. Pastinya jaga jarak dan satu lagi jaga hati, jagalah hati ya kan. Oke. Oh ya, Bu Rina ini adalah seorang ibu rumah tangga pastinya. Nah, cuman bagaimana nanti kita akan tanya kembali. Dan yang di samping saya, saya bilangnya nih apa ya, perempuan gila kali ya, saya bilang gitu ya. Kenapa saya bilang? Kenapa saya bilang perempuan gila gitu kan? Nah, jadi kalau orang gila kan di luar nalarnya, dan pasti di luar nalar kita juga. Beliau ini saya enak manggil apanya? Manggil ibu atau manggil bunda ya gitu. Kayaknya lebih enak manggil bunda. Kenapa? Karena beliau ini seorang kepala sekolah. Terus juga pengawas pendidikan. Kemudian dia seorang dosen juga. Gila ya, ada 3 nih. Kayaknya bukan dosen deh. Oh, bukan dosen ya? Tutor. Oh, tutor. Iya, tutor online. Oh ya, baru saya ingat tutornya. Tapi kan grade-nya hampir sama ya. Di salah satu universitas ya. Iya. Boleh promosi nggak universitasnya?
boleh aja. Boleh ya, di universitas terbuka ya. Nah, beliau adalah tutor online-nya atau tutor tatap muka, baik online atau tatap muka. Dan yang keempat, nah ini prestasi gila benar, Bu. Kenapa saya bilang gila? Ibu, ini udah 3 ini, nambah satu lagi. Jadi ibu Terpilih. rumah tangga. Itu yang kelima, itu yang kelima pastinya ya. Yang keempat ini beliau terpilih menjadi seorang penilai, jadi asesor dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk pendidikan penggerak. Nah, kalau yang lalu dikenal dengan namanya penilai atau asesor guru penggerak, nah ini asesor sekolah penggerak. Nah, ini namanya Bunda Bunda Dian ya, namanya Nurdiana, tapi kita panggilnya biasa Bunda Dian. Oke, kita akan ulik ini dua orang wanita keren, ya, yang di sana suami istri bekerja, sama nih, suami istri bekerja, tapi keluarganya tetap cemerlang, Amin. prestasinya berkembang, keluarga cemerlang. Nah, jadi mereka berdua Kriterianya ini. apa ya? Hah? Kriterianya apa? Ini bakal kita tengok, bakal kita tanya ya, indikator-indikatornya bagaimana sih dikatakan dia prestasinya berkembang, keluarganya juga cemerlang. Nah, kita akan ulik. Pertama, kita tanya dulu lah ya, keseharian para ibu-ibu hebat ini. Ibu pertama yang paling ujung dulu ya kan, ya, paling ujung dan paling muda nih. Oke ya, ibu Paling muda di antara kita bertiga ya. pastinya paling muda. Berarti dia 2 kali dong. Oke, sahabat FKP, ini Ibu Rina Yu. Rina Yu. Jadi Yu-nya itu bukan Y-U ya, tapi Y-O-U. Jadi Yu. Oke, kita tanya coba dulu keseharian Bu Rina ini, apa sih kesehariannya? Iya, selain tadi ibu rumah tangga yang sudah disampaikan oleh Pak saya juga belajar di SMP Negeri 6 Panyebungan. Saya mengambil pelajaran bahasa Indonesia. Selain itu, kegiatan saya yang lainnya, saya juga sebagai instruktur olahraga di Sanggar Senam. Dan selain di Sanggar Senam, saya juga ke instansi-instansi pemerintah maupun swasta lainnya. Kemudian selain itu saya juga di waktu-waktu luang membuka kesempatan membuka kursus bahasa Inggris di rumah. Oke, tadi kita dengar ya bahwasanya itulah kegiatan Bu Rina ya. Bu Rina ini suaminya pejabat juga loh. Pastinya bukan pengangguran se-Jawa Barat juga ya. Oke, bagaimana nanti siapa suaminya nanti kita bahas. Coba mungkin minggu depan kita akan ngulik suaminya. Ya. Oke, kali ini kita ngulik istrinya dulu. Ya, kepala sekolah jelas, berdasar dan biar tahu aja ya sahabat FKP, Bu Dian ini adalah pengawas berprestasi tingkat nasional. Wow. Untuk Provinsi Sumatera Utara tahun 2018. Nah, rencananya tahun ini 2021 beliau akan bersaing kembali. Karena nggak boleh habis 2018 menang di kabupaten, kemudian berangkat ke provinsi, menang di provinsi, berangkat lagi ke nasional di tahun 2018. Nggak boleh 2019, harus rentang 2 tahun. Makanya di 2020 atau di 2020 karena pandemi kemarin tidak ada seleksi. Nah, 2021 ini mau bersaing lagi, mau memunculkan kembali saya bisa. Artinya kalau memang berhasil 2 kali. Ibu-ibu hebat, wanita-wanita keren, ini adalah 2 orang, kalau kita bilang Jawanya Sri Kandi ya. Nah, Sri Kandinya Mandailing Natal. Yang satu seorang kepala sekolah, pengawas dan lain sebagainya. Yang satu kepala, walaupun dia guru, tapi dia dia memiliki bakat di bidang kesehatan, kebugaran, dan tentunya pinter bahasa Inggris, keren banget. Ya kan? Tapi bisa disampaikan juga gini ya. Ya. Kenapa saya bisa jadi kepala sekolah? Ya, boleh. Memang awalnya saya itu bisa cerita sedikit bagaimana perjalanan karir saya menjadi seorang ASN ya. Iya. Oke, awalnya saya itu menjadi adalah seorang guru honor. Ya, tahun 2013 itu kan ada dia guru yang pusat ya. Masa itu presidennya adalah SBY. Nah, pada saat itu SBY melakukan satu
gebrakan sehingga guru-guru honor pusat dan honor daerah diangkat menjadi ASN, PNS, tetapi tetap mengikuti prosedur, tetap ada seleksi administrasi dan juga ada seleksi teknis lainnya. Tetap ada seleksi ini. Nah, di awalnya saya adalah guru SD. Guru SD. Lalu salah satu yayasan TK meminta saya sebagai kepala sekolah di TK itu. Dan itu adalah TK Kemala Bayangkari 14 Penunjungan. TK-nya polisi ya? Ya, binaannya dari Kapolres ya. Kapolres Mandeli Natal. Ibu Kapolres biasanya itu menjadi ketua yayasannya. Kenapa saya ditawarkan untuk ditarik menjadi kepala sekolah di situ, diperbantukan istilahnya, karena kita kan ASN, PNS, diperbantukan ke sekolah swasta, karena saya berlatar pendidikan SPG jurusan TK. Nah, maka saya sebagai kepala sekolah di situ selama lebih kurang 6,5 tahun. Setelah itu karena tidak mungkin kan saya untuk terus-terusan ada di satu posisi karena ada jenjang karir. Jenjang karir, makanya saya beralih menjadi seorang guru juga. Ya, setelah itu saya beralih menjadi guru di TK Model Negeri Panjabungan. Itu TK Negeri, dari swasta ke negeri. Nah, 1 tahun di situ pas saya masuk ke sana bulan April, bulan Maret saya ditarik menjadi seorang pengawas, menjadi pengawas TK. Dan sampai saat ini menjadi pengawas TK satu-satunya di Kabupaten Bandung. Wow, satu-satunya Kabupaten Bandung Natal. Sebetulnya dilema juga ya dengan jumlah TK yang ada di Kabupaten Bandung Natal itu 58 TK. Ada 58 TK. Pengawasnya hanya 1, seharusnya kita memiliki 4 atau 5 pengawas nih. Iya. Kita Kabupaten Bandung Natal ini masih kurang jumlah SDM untuk jadi pengawas. Karena kalau ditarik guru ataupun kepala sekolah TK diangkat ditarik menjadi pengawas, maka sekolah TK itu akan kekurangan tenaga pendidik. Nah, yang besarnya konteksnya. Ya, sampai saat ini masih sendiri. Misalnya kalau itu yang sudah tua gitu, yang kepala sekolahnya di TK negeri atau swasta itu apakah bisa diusulkan? Tadinya banyak PNS TK, tadinya kan itu banyak yang di sekolah swasta. Nah, sekarang mereka sudah ditarik ke sekolah negeri, ya, baik itu menjadi guru, ada juga menjadi kepala sekolah di sekolah negeri. Kalau ditarik sekarang, hanya kita cukup. Dalam artian cukup hanya sebatas kepala sekolahnya saja. Untuk guru kita masih kekurangan nih. Jadi kita berharap sekali ada peningkatan PNS khusus untuk guru, karena kita masih kurang. Nah, itu perjalanan karirnya hingga menjadi seorang pengawas. Tapi saya memang orangnya Nggak bisa puas di satu posisi, tidak puas dengan hanya satu pekerjaan saya, maka saya coba yang lain, mencoba keluar dari zona nyaman namanya ya. betul nyaman ya. Bukan persoalan keluar untuk dari zona nyamannya, cuma saya ingin mencoba tantangan-tantangan lainnya, ya, tantangan baru, terus mencoba bagaimana sih, kenapa ada program pemerintah, kenapa tidak saya coba? Ada program pemerintah, contohnya seperti program program penggerak, ada juga program guru berprestasi, kepala sekolah berprestasi, ada kegiatan-kegiatan yang diprogram oleh Kemendikbud. Kenapa kita tidak ikuti? Selama itu tidak bertentangan. Itu yang untuk pekerjaan. Oke, itu tadi pekerjaan mulanya Bunda Dian 2013, seorang guru honorer ya, guru dari Honor Pusat ya. Honor Pusat pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian ada gebrakan di pemerintah pusat dan mengangkat beliau. Dan tadinya adalah guru SD.
Kemudian jadi kepala sekolah TK Pembina, TK Kemala Bayangkari dari Polres, pimpinan. Tapi pernah juga loh ngajar di pesantren Al-Mandili. Oh, pernah juga, wow. Pernah juga mengajar di pesantren Banyak pengalaman. Al-Mandili. Banyak pengalamannya ya. Pernah juga Oke. mengajar di SMK William Iskandar. Kadang, iya. Sama dong kalau gitu. Oh ya. Nah, sekarang tadi udah kita ulik ini. Nah, sekarang Bu Yulnya, Bu Yul ya kan. Bu Yul. Ada Tuyul dan Mbak Yul ya kan. Bu Yul gitu ya. Nah, Bu Yul lah. Bu Rina ini lihatnya tuh pertama sekali dalam karirnya mungkin kalau tadi kan katanya ASN-nya Bunda Dian seperti tahun 2013 bla 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 segala macam. Nah, Bu Rina ini memulai karir pendidikannya apakah mulai dari honor atau langsung ASN sekarang ya? Oh, ASN. Kalau dulu PNS, coba kita dengar dulu kita pekerjaannya Bu Rina. Iya, nggak jauh beda sih tadi dengan pujian ya. Sebelum saya jadi ASN, saya juga pernah menjadi tenaga honorer di sekolah SMK William Iskandar dari sekitar tahun 2005 sampai 2009. Ya, di situ saya mengajarkan bahasa Inggris. Ya, disitulah yang sebenarnya bahasa Inggris itu sebagai hobi saya. Pada dasarnya itu hanya hobi. Kemudian ternyata ada permintaan dari kepala sekolah SMK yang dia melihat kalau saya itu sering kemana-mana memandu wisatawan, terus ada guide, menggait, jadi guide-nya kalau ada contohnya waktu itu pernah ada dari luar negeri yang mau kasih bantuan ke Madinah. Waktu itu bupatinya masih Bapak Amrul Dokai. Jadi saya yang dipanggil untuk membantu Jadi sejak itu saya diminta oleh kepala SMK William untuk membantu mengajar bahasa Inggris tersebut. Kemudian 4 tahun kemudian saya buka pelamaran. Saya coba Di 2009 ya. Kebetulan saya memang kuliah di jurusan bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Tapi kenapa bisa bahasa Inggris ya? Tadi saya bilang kalau bahasa Inggris hobi saya. Hobi ya, hobi betul saja ya. gitu. Dan di penggunaan conversation percakapan saya lebih nyaman gitu. Lebih nyaman menggunakan bahasa Inggris. Oke. Jadi, nah rezekinya itu dia di 2009 saya masuk Menang, alhamdulillah. Itulah dia ASN ya. Dulu namanya PNS, CPNS. Sekarang berubah jadi ASN ya kan. Aparatur sipil negara. Oke, kita sudah mengenal background ya atau latar belakang daripada bagaimana menjadi sebelum terjun ke dunia pendidikan ya daripada Bunda Dian sama Ibu Rina. Nah, pasti ada tantangan loh, apalagi sekarang sudah berkeluarga ya. Bu ini punya anak sama-sama 3. Jadi kok Bunda Dian ini dia punya 2 putri 1 putra. Kalau yang sana kebalikan, 2 putra 1 putri. Nah, pasti ada suatu pilihan yang sulit antara keluarga dan karir. Bagaimana memilah agar pilihan itu tepat, artinya keluarga tetap berjalan dalam hal ini ya harmonis tentunya, cemerlang, karir juga cemerlang gitu kan. Nah, ada nggak kiat-kiatnya Bang? Sekali ini saya tadi kan Bunda Dian, kan kita kembali Bu Yu ya kan, Bu Rina. Ada nggak pertama tuh merasa waktu ini sulit ya antara keluarga dengan karir gimana gitu ya. Nah, atau nyantai aja tapi sudah punya tipsnya untuk memilah agar keluarga itu lebih baik. Gimana Bu Rina? Kalau seputar tips ya Pak ya, menurut saya begini, kalau awalnya mungkin ketika kita sudah berniat untuk melakukan sesuatu, pasti kita menyenanginya terlebih dahulu. Kalau kita udah senang, pasti semuanya mudah dan bisa dijalankan dengan baik. Misalnya saja, tadi contohnya saya bilang kalau saya sudah sebagai instruktur olahraga, gitu. Bagaimana bisa membagi waktu kita bekerja
dari pagi jam 7 kita sudah berangkat kerja ke sekolah sampai jam 2 siang. Kemudian saya mengambil waktu 1 sampai 1,5 jam untuk olahraga dari jam 7 sampai jam 5 misalnya. Nah, kalau kita itu tadi menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang berat, nggak mungkin lah. Nanti pekerjaan saya di rumah bagaimana, anak saya bagaimana, suami saya bagaimana, dia pasti jadi berat ya. Nah, tapi kalau kita sudah menganggap itu apa sih saya bisa, nah, saya bisa, saya pasti berhasil, ya pasti bisa. Terbagi Wow. waktunya begitu. Berarti pastinya niat. Niat dulu. Niat berarti Iya. innama a'malu binniyat. Binniyat. Oke. Segala perbuatan dimulai dengan niat. Artinya kita bisa memilah dan memilah antara keluarga dengan pekerjaan. Sandinya adalah dengan niat yang baik. Bahwasanya bekerja untuk keluarga, keluarga untuk bekerja, dan semuanya untuk ibadah. Iya, betul. Oke. Nah, tadi itu kita dengar dari Ibu Rina. Nah, sekarang ini sama wanita super lah, kayaknya nggak enak. Pak, sebentar. Saya pernah sempat mendengar kalau Bu Dian ini disebut sebagai ratu tega. Itu kira-kira nanti bisa nggak? Oh dijelasin? iya benar. Iya. Tapi sebelum itu kenapa ya? Wah keren nih. Kenapa? Saya juga nggak teringat itu. Apakah memang benar atau tidak? Saya nggak tahu ya. Ternyata infonya Ibu Rina lebih valid lagi daripada saya. Ya. Oke. Kenapa sih Bu Dian? Bunda Dian ini? Bagaimana Bunda Dian bisa memilih antara keluarga dengan pekerjaan? Dan tadi request dari Bu Rina. Kok bisa ya jadi ratu tega ya? Oke, berarti tambah gelar nih. Wanita gila, wanita super, ratu tega, rati ya kan? Oke. Kalau kakak tuh lihatnya ya, pertama seperti yang dibilang Rina ya, niat gitu. Yang kedua komunikasi, karena itu menurut saya itu kunci untuk suksesnya dan ikhlasnya kita dalam melakukan suatu pekerjaan. Iya. Kalau kita tidak ada komunikasi yang baik dengan khususnya dengan keluarga, baik itu dengan suami maupun dengan anak-anak, pasti itu akan mandek, pasti akan ada tersumbat. Iya betul. Pasti ada tersumbatnya kalau tidak ada komunikasi. Selain niat, komunikasi, dan yang paling utama saya enjoy melakukan sesuatu. Dinikmati, enjoy aja. Tidak pernah saya berpikir saya harus seperti ini, tidak. Saya akan melakukan sesuatu peluang apapun, sekalipun peluangnya itu tidak ada hubungannya dengan tupoksi sebagai ASN. Peluangnya tidak ada hubungan dengan tupoksi sebagai ASN. Contohnya, saya pernah juga menjadi relawan ya di salah satu program, itu programnya itu dari pemerintah pusat dan juga dari Badan Bimbingan Langsung, itu program emas ya, namanya program emas. Salah satu program pembimbingan pendampingan terhadap ibu hamil dan juga bayi baru lahir. Wow, keren ya. Oke. Hamil dan juga bayi. Kita nikmati aja. Apalagi kita melakukan sesuatu dengan ketulusan, niat yang ikhlas dan tulus, kalau semuanya akan mengalir aja. Kita nikmati. Tidak usah kita terbatas harus wajar, manusia pasti ada target, ada sesuatu yang dicapainya. Tapi saya orangnya nggak pernah punya pikiran yang harus seperti ini. Tidak, tapi saya nikmati aja. Oke. Dan setiap ada peluang, Kejar. Oke. sekalipun peluang itu terkadang harus diterobos. Oi. Sekalipun Berarti itu harus diterobos. Tapi dalam artian terobos bukan kita menghalalkan segala cara Oke, ya. jadi Tetap pada aturannya. tetap kepada aturannya, walaupun sistem saya bingung diterobos, tapi tetap pada aturan. Tapi sebelum itu kan itu ada tadi disampaikan oleh Bunda Dian adalah nikmati, komunikasi, enjoy, dan tulus. Berarti bahasanya itu ya nikah tulus. Oke. Nah, sekarang muncul nih ratu tega. Ini infonya benar atau enggak nih? Betul nggak? Bener. Oh benar ya. Oke. Soalnya saya dengar sendiri gitu. Langsung. Waduh, berarti infonya A1. Oh, dia seorang asesor juga. Wih, infonya A1 berarti ya. Saya nggak tahu ya, padahal saya
Oke, kenapa? Sekali. Astagfirullah. Oke, kenapa sih bisa dikenal ataupun ada sebutan Ratu Tega? Itu yang manggil itu siapa? Dan kenapa bisa dikenal atau disebut Keluar sebutannya gelar Ratu Tega? itu ya. Ya, kenapa keluar gelar itu? Sebetulnya gini loh ceritanya itu. Kenapa sampai ada salah satu teman di Atesor menyebut saya sebagai Ratu Tega? Hmm. Karena kita dalam bekerja itu kan ada poin-poin yang Sebagai bahan acuan untuk penilaian. Iya. Oh. Penilaian. Nah, kita ini kan ingin mendapatkan seseorang yang sesuai. Dalam artinya sesuai ini orang kan tidak ada yang sempurna. Iya, betul. Tapi setidaknya jangan terlalu jauh dari kualifikasi yang diharapkan. Karena nanti dia akan menjadi contoh, dia menjadi penggerak, dia akan menjadi model, bisa membebaskan segala macam kepada rekan-rekan kerjanya seperti kepada rekan-rekan nasional. Jadi saya dalam memberikan pelayanan itu tetap berpegangan pada aturan. Kenapa sampai saya dibilang Ratu Tega? Aduh Bu, kasihan, janganlah. Nah, dalam memberikan penilaian ini tidak bisa kita menggunakan kata kasihan gitu ya. tidak. Kalau kita berdasarkan rasa kasihan, aduh kasihan dia udah berjuang begini segala macam ya. Dia sudah mencoba mengikuti prosedur-prosedurnya ini, dia sudah melengkapi berkatnya. Tapi kalau memang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, khususnya Kemendikbud, ya kenapa kita paksakan gitu loh. Untuk dirinya saja dia belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi karena saat kita nggak bisa gitu loh. Saya bilang kan, kalau saya lihatnya seperti ini nih, aduh, dia bilang Ratu Tega ya, istilahnya. Sehingga keluarlah statement itu ya. Iya, yang Karena dalam artian Ratu Tega ini bukan Ratu Tega tanda kutip, Iya. hanya menginginkan bisa mendapatkan seseorang yang diharapkan. Nah, bukan yang kita harapkan, yang diharapkan. Itu sih sebetulnya. Iya. Mungkin cara ngomong saya kan kita orang Sumatera Utara kan ngomongnya kenceng ya. Iya, Kita betul. Sumatera Utara ngomongnya gini. Sementara mereka yang dari Pulau Jawa itu kan ya ngomongnya lembut, terus toleransinya tinggi, kasihannya tinggi, Iya. macam itu sih sebenarnya penyebabnya. Karena dari dialek dan Iya. Logat ya satunya. Jadi kalau mungkin ada nggak request nih bagi teman-teman sahabat, kita coba kapan kali waktu kita akan bahas sama jiwa raga. Mau tahu apa itu jiwa raga? Jiwa raga, jiwa, jejak intelektual, wanita raga, Ratu Tega. Nggak ya, bercanda. Oke. Baiklah. Tadi sudah dijelaskan ya bahwasanya artinya bukannya masalah tega setega-teganya, yang jelas Bunda Dian sebagai penilai yang diberikan mandat ya, amanah dari kementerian, tidak mungkin ada yang sempurna kata Bunda Dian tadi, tapi minimal sesuai lah atau ada yang mengarah kepada indikator-indikator ataupun bars atau apa namanya itu untuk sesuai dengan penilaiannya. Dan itu Ratu Tega tuh yang ngasih asesor juga ya, sama asesor. Waduh. Tapi saya nggak sakit hati karena kita tahu maksud dia itu apa. Iya, sambil ketawa mungkin ngasihnya. Iya. Oke. Bukan mensugestikan juga, tapi mengajak anak kita itu, kalau dalam bahasa Arabnya itu sami'na wa ata'na. Dengar, kerjakan. Artinya itu bukan kita memerintahkan wajib tidak, tapi seakan-akan si anak itu bukan melakukan sesuatu bukan karena perintah, tetapi karena tadi niken tulus ya kan, nikmati, komunikasi, enjoy, tulus. Ibu dia, Bunda Dian dulu, Bunda Dian, gantian. Ini yang terakhir nih saya punya, dan sekaligus kasihkan tipsnya ya, bagaimana untuk jadi wanita hebat agar orang-orang atau wanita hebat di Mandailing Natal sana di sekitaran kita ini, baik dari 23 kecamatan ini pasti punya hebat lah di Banyak untuk orang ada gitu kan. Coba nanti kasih tips agar teman-teman yang sahabat-sahabat FKP lainnya
tahu bagaimana menggali potensi pada diri teman-teman wanita hebat FKP di manapun berada, terutama di malam Natal. Yang pertama ada tadi bagaimana membuat si anak tadi merasa nikmat ya, mau mengerjakan bukan seperti diperintah, tapi menikmatinya. Ada nggak gitu tipsnya, Bu? Iya. Ya, makasih. Sebetulnya itu mudah aja. Saya dari awal menganggap anak itu, walaupun mereka masih kecil, ya pada masa mereka kecil itu, saya anggap mereka itu adalah titipan dari Allah yang tidak boleh disia-siakan. Benar-benar. Jadi selalu saya tuh selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak, memberikan yang terbaik. Nah, dengan beranjaknya usia mereka, setelah sekarang mereka sudah dewasa, saya jadikan mereka itu menjadi teman. Jadi teman. Jadi teman, iya. Kenapa jadi teman? Karena kalau dianggap anak-anak ini jadi teman, mereka itu akan lebih terbuka kepada kita, lebih terbuka, lebih jujur, baik dalam kehidupan pendidikannya maupun pribadinya. Kalau kita menganggap anak-anak kita ini adalah harus menuruti apa yang mau kita, begini, kamu harus punya ini, kamu harus main ini, tidak boleh, ini tidak boleh, anak akan terkungkung dan mereka tidak akan berkreasi. Maka anak itu tidak akan memiliki tanggung jawab pada dirinya sendiri. Bisa kan anak itu di penjara dia. Iya. Jadi caranya sekalipun kita mengharapkan seorang anak itu harus seperti ini, tapi kita kasih gambarannya dulu. Seperti ini loh nak, ya. Tapi mama kasih hari posisinya ada sama kamu. Kalau kamu lakukan seperti ini, dampak positifnya seperti ini, negatifnya akan seperti ini. Jadi silakanlah dia yang memilih apa yang akan dia lakukan. Kita sebagai orang tua tetap kontrol. Memang ada kalanya seperti itu ya. Kadang ada juga istilah anak-anak tensimeter. Oh, sentimeter. Berarti naik Oh, gitu ya. iya. Kayak Dragon Ball gitu ya. Tapi bagaimana kita mengelola emosi kita ini, emosi kita tidak merugikan diri kita sendiri, tidak merugikan anak, dan emosinya ini tidak berkepanjangan. Nah, itu yang perlu sama kita sekarang. Stabil ya. Jadi kita tetap harus kontrol. Terkadang ada baiknya kita diamkan dulu permasalahan itu. Kalau sudah sama-sama tenang, baru dibahas kembali. Bukan hanya kepada anak saja, termasuk juga kepada suami. Seperti itu juga, dalam keluarga, caranya seperti itu. Ya. Komunikasinya, segala sesuatunya tetap dikomunikasikan. Dan tempat yang paling nyaman untuk berkomunikasi adalah di ruang makan. Komunikasi ya. Oke, berarti tadi tempatkan diri sebagai seorang orang tua yang bisa melindungi, ya kan? Ibarat dia seorang burung yang bisa mengepakkan sayapnya untuk melindungi anaknya ya, merangkul, dan jadikan sebagai sahabat, teman, sahabat, tempat curhat, gitu kan? Nah, kemudian coba apabila ada polemik yang mungkin agak sentimeter tadi agak naik, coba kita cari waktu timing yang tepat, coba diamkan sejenak, bukan berarti diam selamanya tidak, dan bicarakan mungkin di meja makan kali ya. Iya. Meja makan. Kalau mungkin bunda Karena dia itu salah satu cara juga cara berkomunikasi. cara komunikasi. Jadi ikatan kekeluargaan itu semakin kuat pada saat kita duduk bersama. Terkadang kan, jadi kita upayakan setidaknya ya minimal makan malam bersama. Makan malam bersama. Karena kalau pagi, sekarang anak-anak kan udah buru-buru ke sekolah. Orang tua juga sibuk mau kerja. Yang jelas ini sarapannya sudah ada. Oke. Nah siang anak-anak masih di sekolah kita juga masih di kantor. Kita upayakan setidaknya minimal 1 kali dalam sehari ada makan malam bersama. Setiap malam kita upayakan. Nah nanti pada saat makan malam kita akan tanyakan, ada apa tadi di sekolah? Ada cerita apa? Gimana dengan temannya? Ada apa dengan gurunya? Jadi jangan kita tanyakan kepada anak itu
hal yang menjadi beban bagi diri dia. Oke. Tapi diawali dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringan-ringan aja. Ah, Main iya. apa Dipancing, hari ini? dipancing. Nah, Dipancing ya. kamu pulang Oke. sekolah tadi kemana? Oh, ke sana mama pergi main tadi ya. Dia main kemana? Oh, pergi tadi main bola sama kawan-kawan. Nah, dari situ. Hal-hal yang ringan aja, tapi membuat anak-anak itu terbuka. Oke, sip. Nah, sekarang coba gimana kalau itu dari Bunda Dia, Bunda Dia. Sekarang bagaimana dengan itu pejabat ini? Tantangannya lebih besar Ya, ya. tantangan lebih besar loh. Lebih besar. Ya kan? Bagaimana apa menurut Bu Rina ya? Kalian nanti tambah tipsnya nanti membina keluarga yang seutuhnya, yang harmonis, yang nggak oke. Menurut Rina bagaimana? Oke. Oke, baik. Ya, sebetulnya nggak jauh beda dengan Budian tadi ya. Karena ya kita harus mensyukuri tadi bahwa anak adalah titipan dari Allah, kemudian menjadikan mereka sangat baik. Tapi tadi kalau Budian bedanya anak-anaknya kan sudah lebih dewasa gitu ya. Kalau saya masih boleh dibilang belum semuanya dewasa, mungkin satu orang lah yang dewasa yang tertua gitu. Jadi saya ada memegang satu prinsip bahwa tidak semua perkataan orang tua itu akan didengarkan oleh anak. Tapi yakinlah, tingkah laku dan perbuatan orang tua itu akan ditiru oleh anak karena mereka adalah peniru yang hebat. Mencerminkan ya. Iya, karena mereka adalah peniru yang hebat. Kemudian ada satu kalimat yang selalu saya pegang bahwa jangan didik anakmu seperti ayahmu mendidikmu. Jadi kita harus sesuaikan bagaimana sekarang perkembangan pendidikan, iptek. Jadi kita nggak boleh menyamakan dulu. Aku dulu diajar sama orang tuaku diribas ya dipukul. Nah, itu kita tidak boleh terapkan lagi sama anak kita di masa sekarang. Harus sesuai dengan perkembangan zaman. Undang-undang Undang-undang perlindungan anak gitu ya. Kemudian tadi betul seperti yang Ibu Dian sampaikan, jadikan dirimu sebagai sahabat. Benar. Mungkin bisa saya beri satu contoh ya. Pernah kejadian sekali anak saya dibully rame-rame, dia sendiri yang membuli ada kurang lebih 14 orang. Wow, Iya, banyak ya. Iya. Dan itu di handphonenya itu saya temukan kalimat-kalimat kasar, ancaman-ancaman, bukan hanya kepada anak saya, justru kepada kami orang tuanya juga diberi ancaman gitu ya. Iya, betul, Nah, betul. saya screenshot semua. Saya memang minta tolong sama pihak kepolisian, tetapi saya minta tolong juga. Saya minta supaya saya terlebih dahulu yang menyelesaikan masalah, jangan pihak polisi ini. Iya. Nah, di situ anak saya tidak tahu bahwa saya backup dari belakang. Iya, Saya iya. hanya selalu memberi Support, support, menguatkan dia bahwasanya bahwa kamu tuh kalau udah makin dewasa, banyak tantangan, harus siap. Nah, nanti kalau kamu makin dewasa punya satu kemampuan aja akan dicecar, jadi kita harus siap menghadapinya ya. Anak saya tidak tahu kalau saya pick up dia dari belakang, saya datangi sekolah, saya jumpai anak-anak yang membulinya itu. Saya minta mereka yang merasa langsung dengan saya, melalui bantuan kepala sekolah dan guru-gurunya. Itu tadi. Jadi saya rasa gimana ya, tadi seperti yang Bapak bilang, suami juga sangat sibuk. Jadi waktu untuk berbagi dengan keluarga itu memang kita agak terbatas ya. Jadi sebagai orang tuanya, sebagai ibunya, saya lah yang harus lebih banyak menghandle. Tetapi dengan tidak melupakan bahwa mereka punya sosok ayah gitu yang memang mereka harus tiru. Ayahnya itu adalah orang pekerja keras, gitu ya. Disiplin waktu, ya. Nah, dari situ mereka mungkin bisa ambil contohnya. Saya rasa itu saja. Oke, berarti pihak kepolisian itu hanya sebagai backup kedua ya. Artinya peran serta orang tua yang mengkomunikasikan antara pihak keluarga dan hal ini orang tua dengan pihak sekolah, dan sebenarnya pihak ketiga kepolisian itu nggak terlibat. Mana tahu, atau nggak terjadi ya. Oke. Saya ingin nanya nih satu kata untuk keluarga. Kemudian satu kata bukan satu kalimat ya. bukan satu kata. Oh, satu kata ya. Satu kata untuk keluarga. Harapan. Kenapa harapan? Karena memang mereka itu adalah harapan hidup saya. Harapan itu. Jadi tanpanya itu keluarga itu jadi Saya tidak ada apa-apa. tidak ada apa-apa ya. Punah. Jadi misalnya
kesuksesan, keberhasilan di pekerjaan, bahkan di rumah tangga itu tanpa ada keluarga. Ya, Bapak. Harapan. Ibu ini nah, ibu pejabat. Satu kata untuk keluarga. Hidupku. Hidupku. Alasan. Mereka lah apa aja semangat hidupku ya, yang membuat aku melakukan banyak kegiatan ini ya untuk mereka semua. Jadi tanpa mereka nggak ada Nggak gunanya ada hidup. gunanya. Oke. Nah, jadi sahabat-sahabat FKP sekalian, ternyata untuk menjadi wanita hebat yang berprestasi tidak mesti kita harus berpikiran harus menjadi seorang entertainer di ibu kota, ya, menjadi seorang artis atau apa segala macam. Tidak, menjadi diri sendiri saja, aktif dan berkegiatan. Dan kebetulan ibu-ibu wanita-wanita hebat ini selain dia seorang ibu rumah tangga juga aktif di pada pekerjaannya, dan kedua keluarga mereka ya, baik keluarga Bunda Dian dan kemudian Ibu Rina itu harmonis tanpa ada celah sedikit pun. Dan bagi kalian sekalian dimanapun berada, tetaplah semangat dan jangan putus asa. Harapan dan hidup ada di tangan kalian. Kenapa? Tanpa keluarga harapan punah, tanpa keluarga hidup pun akan punah. Tetap semangat dan sampai jumpa di RBT Ruang Bincang Terbuka di sesi selanjutnya. Saya Al, pastikan Al, bukan Aldino. Alhamdulillah dia nongol. Mohon undur diri, tetap semangat dan jaga kesehatan, tetap menjalankan namanya 5M. Memakai masker, menjaga jarak 1 meter minimal, mencuci tangan dengan air mengalir, mengurangi mobilisasi, dan pastinya menghindari kerumunan massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.